Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan ke materi yang kedua ya. Sudah Anda download dan bisa Anda baca, ya, pelajari. Nah, ini saya share. Jadi dalam interaksi manusia dan komputer itu, kita harus memahami pengguna. Ya, siapa yang akan menggunakan komputer Anda? Atau program Anda itu akan dipakai oleh siapa? Sifat-sifatnya seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Alat yang dipakai apa? Kalau Anda pengen membuat program untuk handphone Android, itu kan lebih kecil, maka jangan membuat huruf yang besar-besar, gambar yang besar-besar, karena nanti pas masuk di handphone Android, susah orang. Sebaliknya, ketika Anda pengen membuat aplikasi untuk layar yang lebar, maka Anda juga harus jangan menggunakan teks atau area screen luasnya yang berapa kali berapa, yang kecil. Maka sesuaikan, kalau dia 1000 kali 1000 atau 3000 kali 3000, ya buat areanya 3000 3000. Sayang kalau screen-nya lebar tapi daerah yang digunakan hanya sedikit. Nanti tulisannya akan kecil-kecil, orang susah membaca padahal layarnya lebar. Ya. Jadi manusia itu punya kemampuan, dia punya kepintaran, punya kognisi. Manusia punya kelebihan dan kelemahan. Manusia punya sikap mental. Manusia punya reaksi. Kalau ada aksi, ada reaksi. Dan bagaimana Anda harus memahami untuk membuat interface atau antarmuka dari sebuah sistem. Ya. Nah, sebagai gambaran bahwa kita ada saluran input dan output. Jadi ada mata, ya, ada persepsi. Jadi mata itu bisa mempersepsikan sesuatu. Kalau bentuknya lebar, berarti dia besar. Kalau bentuknya gelap, ngecil-ngecil, oh berarti itu dalam. Atau kabur, atau terang. Atau saya bisa, nah ini siapa? Muhammad Abimayu ini. Ini kenapa bisa kabur itu ya gambarnya ya? Abimayu, kamu apain itu? Itu pas saya pakai background blur Pak dari Zoom. Yang blur biasanya kan di backgroundnya, kok muka kamu jadi blur juga? Mungkin saya kejauhan dari kamera Pak. Oh gitu. Background blur. Oke. Nah, jadi kan saya kan punya persepsi. Karena dia kabur tadi, warnanya seperti itu, jadi saya bingung dengan Abimayu ini. Apa daerah dia itu berkabut, karena mukanya juga ikut blur gitu. Apa daerahnya lagi berkabut, di daerah gunung dia mungkin. Ternyata kamu di mana sekarang, Abimayu? Di rumah nenek saya Pak, Ya di di Lampung. mana? Daerah mana? Di Lampung Pak, di Tanjung Karang. Tapi bukan di pegunungan. Bukan Pak. Nah, di mana di Lampung? Daerah apa? Tanjung Karang Pak, di dekat stasiun. Oh ya, dataran rendah kan berarti kan? Iya Nah, Pak. itu kan. Jadi kesannya kan kalau Anda pakai kabur-kabur begitu seperti di dataran tinggi, padahal enggak. Anda lagi di dataran rendah. Itu persepsi. Mata bisa membuat persepsi. Kemudian ada kemampuan yang keterbatasan. Ya, keterbatasan orang memproses sesuatu dengan cepat. Ya kan? Dan mata juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda nggak punya mata, atau mata Anda nggak berfungsi, kuliah dengan saya ini mungkin Anda nggak enak. Cuma dengar omongan Pak Pali baik, tapi tidak melihat apa yang aku tampilkan di layar monitor sekarang. Sehingga tidak menarik. Nah, jadi, mata itu sangat mahal fungsinya terhadap manusia. Tidak?
Kalau KTM motor rasanya udah enak nian gitu. Karena aku udah bisa mengetahui siapa dan bagaimana, itu ya. Nah, kemudian ada telinga. Ya, jadi dia memproses bunyi. Jadi kalau sesuatu bunyi, suara saya ini sebenarnya Anda proses. Di komputer juga bisa memproses bunyi. Ya. Komputer bisa memproses bunyi. Sairilah. Bagaimana komputer memproses bunyi? Dengan menerimanya melalui mic, Pak. Terus mengeluarkan melalui speaker. Nah, jadi ada input dan output dari suara yang diproses oleh komputer. Manusia mengeluarkan suara, di Google ada kan? Baca ngomong, kayak dicarinya informasi. Pernah menggunakan Google yang pakai suara itu? Saya Rila pernah? Pernah, Pak. Pernah. Pernah dapat enggak informasi yang didapat? Pernah coba belum? Dapat, Pak. Dapat ya? Dia ngerti bahasa Palembang. Biasanya pakai bahasa Indonesia, Pak, kalau cari, Pak. Nah, coba Anda pakai bahasa Palembang, ngerti enggak si Google itu? Ya kan? Nah, kalau dia belum ngerti, berarti ada suatu peluang Anda melakukan penelitian, Google bisa mengenal bahasa daerah. Kalau nanti sudah seberhasil penelitian Anda bisa jual ke Google. Nih Google, nah biar wong Palembang, wong Jawa, wong Kalimantan, wong Papua bisa buka Google pakai suara dengan bahasa daerah masing-masing. Saya sudah meneliti ini. Hasil penelitian saya jual ke Google. Wah, hebat kau. Menemukan library baru, jadi kamus baru di Google. Nah, itu ya. Nah, kemudian selain input output mata, telinga, kemudian jari ya atau kulit, sentuhan. Sekarang ini kita touchscreen ya. Jadi kita banyak pakai sentuhan sekarang, nggak lagi pakai pencetan. Kemudian gerakan ya, gerakan tuh mouse atau dia menggerakkan sesuatu di atas monitor atau di atas pad. Ya. Gerakan. Nah, ada juga game saya lihat yang di PS itu kan game bergerak-gerak dia baca bereaksi. Pernah belum lihat game itu? Dipijak, dimaju, dilompat, dia apa ada kan game itu kan? Pernah lihat game itu? Nah, itu kan tuh interaksi manusia dan komputer juga, tapi dia dengan gerakan. Dengan bergerak, komputernya berinteraksi sehingga gamenya berjalan. Bukan dengan mengetik atau dengan touchscreen, bukan, dia bergerak, dipijak, dia ya, ada game itu ya. Saya nggak tahu game apa namanya, saya nggak pernah mainnya. Tapi saya pernah melihat. Nah, manusia itu punya memori, ya, tapi tidak sebesar atau tidak sehebat memori komputer. Kalau komputer tuh lama tahannya. Kalau kita hari ini ingat, besok sudah lupa. Kalau komputer bisa mengingat jutaan suara, teks, gambar, segala macam. Kita mungkin sebentar bisa mengingat, tidak sampai jangka panjang. Yang mungkin yang masih Anda ingat di masa kecil, yang sekarang masih Anda ingat, apa mungkin agak sulit saya. Ya. Yang kira, oh kecil dulu ini, nah sekarang masih ingat di aku. Mungkin agak sulit kalau saya tanya. Ya enggak? Nah, manusia punya keterbatasan dalam hal memori. Ya. Memorinya terbatas. Nah, Faisal Sultan Muhammad. Apa yang masih kau ingat zaman kecil dulu, sekarang masih ingat oleh kau? Apalah? Tidak usah banyak. Yang masih kau ingat, Bella. Manjat pagar, Pak. Oh, manjat pagar di mana? Manjat pagar di mana? Di rumah sendiri. Ngapo? Gara-gara apa tuh? Ngikuti abang. Ya, apa masalahnya kok dipanjat gitu? Tidak, ya, nyontoh abang. Waktu itu manjat pagar, melok-melok manjat pagar juga. Bukan karena pagarnya terkunci, bukan?
Iya juga Pak. Nak keluar abang tuh. Jadi Itu kelas berapa merah-merahnya itu? Kelas berapa tuh? itu TK. Kamu masih TK ya? Berapa ya kelas? Berapa 6 tahun yang lalu lah? Pak. Kira-kira 5 berapa tahun yang lalu? Itu umur 6 tahun 5 tahun apa? 6 tahun, 5? 10 15 18 tahun yang lalu lah. 18 tahun yang lalu, masih ingat sampai sekarang ya? Jadi memorinya masih jangka panjang, masih bagus ya. Anda tahu nggak permainan Faisal Sultan? Tahu nggak permainan 4 cadang? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, itu kalau itu kami mainan kami setiap sore sebelum maghrib, waktu kecil dulu main urean, 4 cadang, kasti ya. Nah, kalau nggak tahu nanti kamu cari di internet apa itu 4 cadang, urean, kasti. Itu mainan kami. Bentengan, satu lagi bentengan. Nah, itu mainan kami waktu Ya, bentengan. waktu kecil. Nah, itu masih ingat sampai saya bahwa sore-sore kami main itu sebelum mandi, sebelum maghrib gitu ya. Nah, itu ingatan. Jadi ada sesuatu yang menimbulkan kesan. Jadi manusia itu bisa dia, ini misalnya, kalau ada komputer ada masalah, cak mano ya. Nah, dia mungkin pernah mengingat sesuatu, pernah kejadian sesuatu, sehingga dia bisa menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi Anda harus memahami siapa yang akan menggunakan komputer Anda. Ya. Jadi kepintaran itu yang diperlukan. Ya. Jadi kognitif. Ya. Dia punya kemampuan. Jangan-jangan kalau Anda pengen memberikan sesuatu ke masyarakat yang kemampuannya rendah, kepintarannya rendah, sementara Anda membuat suatu yang sulit, maka nggak kepake dia. Sebaliknya, Anda pengen membuat suatu program yang digunakan oleh para programmer, ahli-ahli komputer. Tapi terlalu sederhana, diremehkan saja oleh mereka. Nggak kepake juga oleh ahli-ahli komputer. Jadi harus melihat kebiasaannya, melihat kepintarannya, melihat kegunaannya untuk apa. Dan melihat juga kemampuannya. Seperti saya pakai handphone saya kan memorinya kecil. Nah, ketika ada program-program baru yang memorinya besar atau mau mengupdate sesuatu, nggak bisa lagi handphone saya, sudah penuh. Nah, berarti update itu mungkin terlalu besar memorinya, sehingga tidak bisa digunakan oleh semua orang. Jadi ada suatu program yang harus diupdate, tapi nggak bisa diupdate di saya karena memori saya kecil. Nah, sehingga nggak bisa digunakan oleh semua orang. Jadi kalau bisa, membuat sesuatu itu yang ringan, yang setiap orang bisa pakai. Ya. Nah, jadi kita ya perlu melihat manusia itu punya kemampuan. Ya. Kita lihat kemampuan manusia itu dari dia bisa menerima informasi, bisa berpikir, bisa mengingat, bisa belajar. Ini penting. Tapi manusia juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Bisa bercakap. Bahkan manusia bisa mengatur orang lain. Manusia bisa merancang menu. Nah, berarti kenapa di komputer itu ada menu-menu? Dipilih-pilih kan? Insert, diklik, muncul menu. File, diklik, muncul menu. Nah, karena manusia itu sering melihat menu-menu. Kenapa harus ada gambar-gambar? Ya, manusia itu sering melihat gambar-gambar. Manusia itu senang menulis, senang melihat gambar, tapi tidak senang menghafal. Nah, jadi kalau buat program, jangan yang harus dihafal. Dia lebih senang baca, nek. Nah, itu, ya. Kalau kamu harus dihafalkan program itu, pening dia. Jadi, pengennya dia mengoperasikan suatu software dengan tidak perlu dihafal, tapi cukup melihat gambar dan tulisan. Sehingga program tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dia inginkan. Ya, jangan terlalu rumit. Nah, kecerdasan manusia itu adalah dia bisa memperhatikan sesuatu. Jadi dia bisa mempersepsikan sesuatu dan dia bisa mengingat sesuatu.
Ya, dia bisa membaca, dia bisa bercakap, dia bisa mendengar. Nah, suara kan, suara dari komputer bisa didengar, jadi dia bisa bereaksi. Ya. Dan dia bisa mengambil keputusan dari reaksi komputer tersebut. Oh, kalau seperti ini, apakah Anda ingin menyimpan? Yes atau no. Berarti yes berarti menyimpan, no berarti tidak. Nah, berarti dia decision making. Dia mengambil keputusan. Atau ditanya dulu, apakah Anda yakin ingin keluar? Yes atau no. Kalau yes berarti dia memang keluar, akibatnya filenya hilang. Tapi kalau dia no, dia kembali lagi ke programnya, filenya tidak hilang. Ya, gitu. Nah, jadi perhatian itu dia memilih sesuatu agar fokus. Ya. Dan perhatian itu membolehkan kita memilih, memfokuskan satu dari banyak. Jadi mungkin program itu bisa saja, satu program itu akan banyak perkara yang akan dia lakukan dalam satu kali membuka program. Tapi jangan terlalu banyak. Karena manusia punya keterbatasan untuk mengolah hal yang terlalu banyak. Kalau saya ini lagi berapa iko yang aku buka? PowerPoint aku buka. Zoom aku buka. Mozilla aku buka. Jadi ada 3 program yang aku buka di waktu yang bersamaan. Ya, masih mampu. Tapi kalau sudah banyak sekali yang saya buka untuk menjalankan sesuatu kehendak, maka akan berat bagi saya dan berat bagi si komputer. Ya. Nah, kalau membuat suatu informasi, jadikan informasi itu sesuatu yang menarik atau menonjol atau menarik perhatian. Jadi misalnya tombol itu harus digambar 3 dimensi. Seolah warnanya itu menonjol. Ya. Ahmad Azhari itu memang wallpaper belakangnya, bukan? Background, Pak. Oh, bukan wallpaper ya? Bukan, Pak. Bukan. Nah, kan? Nah, kalau Siana Aditya di belakangnya wallpaper. Aditya Wallpaper, Dewantara. Pak. Hah? Wallpaper. Nah, itu Wallpaper asli. ini, Pak. Asli wallpaper. Kan itu berarti sesuatu yang kesannya menonjol gitu. Saya lihat wallpapernya itu ya. Seperti ada batu-batu gitu ya. Sama kayak juga Galih Bayu juga. Kayak ada batu-batu gitu ya. Kalau Wahyu Padli ini lagi di mana nih, Muhammad Wahyu Padli? Muhammad Wahyu Padli lagi di mana? Di rumah, Pak. Oh, bukan lagi berkemah, bukan. Bukan, Pak. Cuman background. Nah, itu kan kesannya saya melihat dia seolah dalam ruangan, tenda, dan lagi berkemah. Nah, itu kan jadi rekayasa bentuk. Jadi Anda bisa merekayasa bentuk, padahal kan layar monitor ini kan datar. Tapi dengan gambar yang bagus, saya kesannya seolah-olah di layar monitor ini ada suatu ruang di situ. Ya, ada tekniknya lah, bagaimana membuat sesuatu itu menonjol, menarik, ya. Dan jangan terlalu banyak item, jangan terlalu banyak ya macam-macam dalam satu layar, itu penting, Mbak, gitu ya. Nah, ini kan warnanya sedikit. Orang membuat PowerPoint ini kan warnanya sedikit. Tidak terlalu banyak warna. Hanya ada abu-abu, putih sama merah. Hitam tulisannya. Biru tulisannya. Nah, itu udah terlalu banyak. Tapi kalau ini terlalu banyak warna yang muncul di program PowerPoint ini, itu akan tidak menarik buat manusia. Ya. Nah, contoh ini warna yang terlalu banyak. Jadi kalau Anda membuat satu tampilan, jangan terlalu banyak warna dan mencolok. Ini tidak enak bagi saya, nggak tahu bagi yang lain. Mata saya nggak enak, tulisannya itu dengan backgroundnya nggak nyaman. Warnanya juga kurang bagus menurut aku. Jadi ada sesuatu yang tidak menarik di sini. Nah, jadi bisa saja orang bertukar informasi berdasarkan pengalaman yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada tombol enter,
pengalaman saya tanahnya berbentuk ke bawah. Jadi setiap ada panah ke bawah, saya anggap itu enter. Karena pengalaman saya begitu. Nanti Anda buat panah ke bawah, tahu-tahu fungsinya bukan enter. Fungsinya untuk stop. Nah, itu salah. Kalau stop, biasanya orang pakai apa kalau stop? Sandika Virgo. Kalau pakai stop, gambarnya apa? Stop. Biasa pakai gambar apa kalau stop? Sandika Virgo. Kalau stop biasanya teks, Pak. Iya, gambar tombolnya apa? Dilambangkan dengan gambar apa? Karena orang lebih ingat gambar sekarang ini dibandingkan teks. Lebih cepat reaksinya terhadap bentuk. Nah, kalau stop, gambarnya apa? Sandika? Biasanya gambar kotak, Pak. Kotak warna Merah. putih atau ya kalau merah enggak lah ya. Pokoknya kotak ya, kotak itu stop ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ada ikon-ikon tertentu sehingga orang bisa membedakan perintah-perintah berdasarkan gambar-gambar atau ikon-ikon. Tuh. Nah, ini contoh ya. Mana yang paling enak dibaca? Nah, kenapa sesuatu ada bagian gambar tertentu yang sulit dibaca? Coba perhatikan dulu. Mana yang lemah dibaca? Pertama kali kamu nyingok, oh ini Pak lemah dibaca. Yang hitam putih, Pak. Nah, hitam putih ya. Karena apa hitam putih? Alasannya apa? Tulisannya jelas dan juga nyaman dilihat. Tapi kalau kamu buat program komputer, semua tampilan layarnya hitam putih, bosen wong. Ya kan? Program komputer itu hitam putih kalau kata seni gitu wong. Udah bosen lah. Oke lah. Memang enak dibaca hitam putih, tapi hitam putih tidak bagus lah kalau cuma hitam putih baik dalam suatu tampilan program yang Anda buat untuk antar muka atau interface antar muka. Oke, selain hitam putih, apa lagi yang lemah dibaca? Biru kuning itu, Pak. Biru, kuning, hijau? Biru kuning, Pak. Di atas hitam putih? Iya, Oke. Alasannya apa? lebih menarik, Pak, kalau dilihat, Pak. Ya, saya pikir kalau bacaan itu lebih jelas terbaca ya dibandingkan warna Ya. yang lain. Lebih jelas. Ya, jadi begitulah. Jangan salah memilih warna. Jangan warna kuning dengan putih. Itu kan susah dibaca itu. Biru dengan merah. Itu susah dibaca. Atau warna loreng-loreng dengan merah. Itu susah dibaca. Jadi carilah warna yang kontras. Tapi masih nyaman di mata. Ya, itu. Nah, manusia mempunyai ingatan, jadi jangan sampai banyak mengoperasikan suatu program harus banyak coding-coding harus diingat dan diketik. Kalau dulu zaman berbasis teks ya memang, tapi kalau sekarang berbasis gambar orang males kalau nak mengoperasikan suatu program harus mengetik coding-coding atau mengingat coding-coding. Ya, karena manusia punya ingatan yang terbatas. Saya juga pengalaman sekarang kalau baca itu males banyak-banyak. Dikit deh, aku pengen baca sudah selesai gitu. Kalau dulu kan mungkin seneng baca banyak-banyak. Kalau sekarang orang bosen membaca terlalu banyak. Dia pengen apa sih kesimpulannya? Apa sih intinya? Nah, gitu. Ya. Dia pengen suatu petunjuk dalam suatu program jangan terlalu ribet, terlalu panjang. Ringkas-ringkas baik petunjuknya sehingga orang tidak bosen. Ya. Dan manusia lebih menyukai gambar dibandingkan tulisan, perintah teks. Jadi lebih senang perintah gambar. Dan
manusia lebih mengingat bentuk-bentuk atau ikon-ikon. Tadi misalnya next, panah, stop, peta. Ya. Kalau close, silang. Ya, itu lebih senang manusia. Nah, ada 7 plus minus duo. Dia teori ini ya. Jadi ada berapa kemampuan manusia mengingat. Jadi manusia itu terbatas ingatannya. Jadi kalau membuat menu, jangan terlalu panjang menunya, jangan terlalu banyak pilihannya. Karena terbatas. Jadi manusia itu 7 plus minus duo. Oke. Jadi kalau ada menu, cukup 7 pilihan. File, turun ke bawah. Dropbox. Cukup 7 pilihan. Icon. Dalam suatu baris, icon. Itu cukup 7 icon. Item-item. Tulisan-tulisan. Hanya 7 baris. Tombol. Hanya 7 tombol. Jadi dalam satu layar itu jangan terlalu banyak tombol. Ya. Nah, jadi jangan terlalu panjang langkah-langkahnya, membaca terlalu banyak, baru dia menemukan apa yang dia kehendaki. Dan tidak perlu dia mengingat, cukup dia membaca, dia bisa langsung dapat aksi yang dia inginkan. Tapi jangan juga terlalu sedikit pilihan yang muncul di layar itu. Ya, jadi sesuaikan dengan keinginan atau di custom tugas yang kita kehendaki. Nah, jadi dalam mencari informasi itu ada yang dengan cara namanya scan. Ada yang cara menyelidik. Nah, jadi saya pengen mencari pel X. Cukup ketik X, maka dia akan searching file yang diawali dengan huruf X. Ya. Jadi harus ada yang namanya optimasi. Kemudian gambar segala macam lah yang tadi sudah saya jelaskan. Nah. Kemudian model mental. Jadi kita harus memahami perilaku pengguna. Bahwa bagaimana sistem itu perlu dilakukan. Ya. Bagaimana si pengguna mengambil kesimpulan dari tugas-tugas yang Anda perintahkan dalam program tersebut. Jadi, jika Anda pengen melakukan sesuatu, itu harus ada langkah-langkah. Di dalam program itu harus ada step-stepnya. Nah, itu ya. Contoh. Nah, ini ada suatu model mental. Anda sampai ke rumah pada suatu malam yang dingin. Kemudian hendak memanaskan rumah dengan cepat. Yang harus disetting adalah termostat pada suhu yang paling tinggi. Nah, jadi itu model mental. Jadi dia kalau pengen melakukan sesuatu itu dia punya langkah-langkah. Contoh, Anda sampai ke rumah dalam keadaan lapar dan makanan yang ada di dalam peti, di dalam lemari es hanya pizza, tapi pizzanya belum dimasak. Jadi ada kompor listrik.
Berapa derajat yang harus kita panaskan? Ya. Sehingga pizzanya masak. Kalau terlalu tinggi, pizzanya cepat masak tapi motong. Terlalu rendah, pizzanya masak tapi lama, bahkan mungkin tidak masak. Nah, itu kan model mental. Contoh di ATM, itu model mental juga yang dibangun di ATM. Ketika Anda pengen menarik uang, apa langkah-langkahnya? Pertama masuk ATM itu apa yang dilakukan? Ya kan? Nah, Gulpi Oktariani, kalau pertama kali masuk ATM, apa yang Anda lakukan? Mengeluarkan kartu, Pak. Oh ya, oke. Buka pintu dulu yang pertama. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Benar. Dan buka pintu, mengeluarkan kartu. Oke, apa lagi? Terus? Masuki kartunya, Pak. Kemana? Ke mesin ATM-nya. Masuk kartu ke mesin ATM. Gimana kita tahu bahwa tempat memasukkan kartu? Apa cirinya? Ada kayak tempat yang khusus untuk nyelipin kartunya, Pak. Ada yang bolong kayak itu, Pak, untuk Bolong, memasukkan kartu. Nah, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada bolong kalau tuh ATM itu ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Yang kanan untuk apa? Yang bolongan kiri itu apa? Kalau biasanya kalau untuk kartu sebelah kanan, Pak, Sebelah deket kanan, terus deket pin untuk masukin pinnya. Kalau sebelah kiri ada yang untuk store tunai, Pak, untuk masukin duit. oh itu di tengah untuk masukin duit. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri, oh karcis, Pak. Nah, Transaksi, struk. Itu yang untuk stroke ya, stroke. Nah, karena kita sudah biasa melihat ATM itu tempat masukin kartu di sebelah kanan, maka tidak perlu diajarin lagi. Kita sudah tahu lubang sebelah kanan itu untuk masukin kartu. Karena sudah kebiasaan. Tapi ketika Anda disuruh membuat mesin ATM, Anda buat tempat masukin kartu di sebelah kiri, maka orang akan bingung. Ya, kenapa kartu ini tidak dimasukin? Oh salah, rupanya masukin ke sebelah kiri. Nah itu yang salah adalah Anda, karena Anda sudah merubah model mental. Orang sudah terbangun model mentalnya bahwa masuk ke ATM itu kartunya itu di sebelah kanan. Ketika Anda ubah, maka itu akan membingungkan. Ya, itu model mental. Jadi setelah masukin masukin kartu, apa lagi yang dilakukan? Masukin pin, Pak. Oke, dia nanya bahasa dulu atau PIN dulu? Oh iya, bahasa dulu, Pak. Oke, Pilih bahasa terus masukin pin. Setelah masukin PIN, apa lagi? Lakukan transaksi yang kita inginkan, misalnya Oke, kayak pilih transfer uang transaksi. atau ngecek. Setelah pilih transaksi, misalnya Anda memilih apa? Misalnya store tunai, Pak. Oh, store tunai. Oke, store tunai. Terus apa lagi setelah itu? Setelah Langkahnya, kalau store tunai, pilih store tunai. Terus apa reaksi dari si ATM? Reaksinya? ada pilihan lagi, Pak. Hah? Apa pilihannya? Setelah itu dia ini, Pak, apa? Milih kategori bank BNI, misalnya kayak aku BNI Syariah atau BNI biasa aja itu, Pak. Oke. Terus pilih. Setelah pilih baru pilih tabungan atau apa aja itu, Pak. Nah, Terus apa setelah lagi? pilih tabungan baru mesin itu kebuka. Terus? Baru dimasukin duitnya. Kalau sudah masukin duitnya, misalnya berhasil, ya mesin itu sudah proses. Kayak ada rinciannya bahwa proses transaksi sudah berhasil. Tapi kalau belum berhasil, duitnya ini, Pak, pas tempat taruh duitnya itu buka lagi. Disuruh masukin ulang, bener-bener. Biar bisa baca duit itu. Masalahnya apa bisa gagal duit itu dibaca? Karena terlipat, Pak. Karena dia sensitif dan tidak bisa baca kalau duitnya tuh tidak benar-benar terlihat, itu, Pak. Dia Kalau bisa tahu terlipat nggak pun dia itu uang palsu atau bukan mesin itu? kayaknya tidak, Pak. Berarti kalau tebel kertasnya sama, dia dianggapnya duit itu ya? Mungkin, Pak. Soalnya belum pernah juga kalau duit palsu, Pak. Tapi kok dia bisa tahu ini uang 50-an, ini uang 100-an? Aneh ya? Kok bisa tahu ya mesin itu? Mungkin ini, Pak, dalam mesin itu di program dia ini menampilkan bahwa 52.000 ini tampilannya cak ini dan 100.000 itu cak ini. Jadi dia pas masuk bisa deteksi dewek, Pak. Karena sudah ada inputan dari sananya.
Ya, perlu kita pelajari ya, berdasarkan apa dia bisa tahu. Kan aku masukkan duit itu campur, misalnya aku campur 100.000 dengan 50.000. Tapi dia bisa tahu 50.000 sekian lembar, 100.000 sekian lembar. Hebat duit itu. Ya kan? Masa bukan hebat ATM itu bisa tahu ya ini duit 50.000, ini duit 100.000 gitu. Berarti ada tekniknya, saya nggak tahu ya. Anda bisa pelajari ya. Kok dia bisa tahu ya ini uang. Nah, yang aku belum tahu, dia tahu dah ini palsu atau bukan. Ini uang palsu atau uang asli. Nah, ya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi model mental itu berdasarkan pengalaman. Jadi kalau sudah berpengalaman masuk ATM, maka tidak perlu lagi diajari. Jadi Anda pasti tahu cara menggunakan ATM. Saya memang pertama kali masuk ATM, saya minta ajari teman saya. Minta ajari kawan aku, karena aku belum pernah pakai ATM. Tapi setelah aku bisa, sudah aku tidak perlu minta ajari wong lagi. Aku bisa menggunakan ATM sendiri. Nah, itu sesuatu contoh model mental yang baik, yang bagus. Tidak pernah kita setiap mana ke ATM minta temenin orang, minta ajarin orang. Terasa cuma sekali minta ajarin wong pakai ATM. Tidak setiap masuk ATM kita minta temenin orang, minta ajarin orang. Nggak mungkin kan? Otomatis sekali make, yang kedua, ketiga kita sudah mahir menggunakan ATM. Muhammad Hafiz pernah enggak setiap masuk ATM minta temenin uang? Pernah, Pak. Ngapa kau minta temenin uang terus setiap masuk ATM? Bukan minta temen, Pak, sih. Lebih tepatnya mereka yang ikut, Pak. Ngapa dia ikut? Nak ikut berdinginnya, Pak, di ruangannya. Bukan ikut belajar cara menggunakan ATM, itu lain sudah lain bahasannya. Datang ke sana menumpang berdingin. Nah, lain lagi itu ya. Oke, jadi kepintaran manusia itu ya bisa dipelajari, ya silakan Anda pelajari sendiri. Ya mungkin kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, bagaimana kognitif dibangun untuk model mental sehingga program Anda menjadi efektif berjalan sendiri dan bisa berkembang sendiri tanpa Anda harus buka kursus cara menggunakan program yang Anda buat. Ya. Itu sehingga bisa menghemat waktu, menghemat biaya, ya, mengurangi beban, ya. Dan orang tidak perlu mengingat terlalu banyak karena programnya itu ada petunjuk-petunjuk yang bisa dibaca dan bisa dipelajari dengan cepat. Jangan juga program itu walaupun banyak petunjuk tapi susah kita ngertinya. Nah, itu perlu juga Anda belajar kecerdasan manusia. Manusia itu pinternya seperti apa? Jangan terlalu